Nama saya Anto. Hobi saya bermotor yang membawa saya untuk mendokumentasikan perjalanan-perjalanan saya. Bertahun-tahun saya mengumpulkan klip demi klip hanya sekedar untuk dibagikan di platform YouTube. Saat di perjalanan, saya selalu menemukan hal-hal yang indah. Berbeda dengan melakukan perjalanan dengan roda 4. Saat kita sedang berada di atas roda 2, bukan hanya mata yang langsung melihat keindahan alam sekeliling kita, namun kita akan merasakan alam itu secara langsung pada tubuh kita. Udara segar di alam terbuka memang berbeda dengan apa yang kita biasa hirup di perkotaan. Cuaca yang panas, dingin, maupun hujan diterjang saat berkendara menjadi cerita tersendiri, di mana bukan apa dan kemana yang kita tuju, namun ada cerita apa di balik perjalanan-perjalanannya. Halo, jumpa kembali dengan Anto. Dan perjalanan-perjalanan yang saya tempuh selama kurang lebih 3 tahun terakhir ini di YouTube luar biasa indah. Pemandangan yang saya temukan di sekitar Indonesia itu bukan yang dikatakan level biasa-biasa aja. Jadi perjalanan saya ini sebenarnya di YouTube udah hampir 3 tahun. Genap 3 tahun sebenarnya bulan depan, di bulan September. Dimulai dengan perjalanan saya dengan bapak saya ke Malang. Sampai hari ini saya ada di sini mau share betapa indahnya Indonesia dari mata drone atau mata elang dari atas. Kita simak perjalanan-perjalanan saya, kita lihat betapa indahnya Indonesia. Perjalanan saya dimulai dari wilayah Jawa Barat. Saya berasal dari kota Bandung dan pastinya saya eksplorasi kota saya terlebih dahulu. Bandung kaya akan penghijauan di sekeliling kotanya. Tak jauh dari kota Bandung, terdapat sebuah air terjun yang menyerupai air terjun Niagara yang berada di perbatasan Amerika dan Kanada. Air terjun ini adalah Curug Malela. Saya sempat bertemu dengan seorang juru kunci di daerah sini dan banyak mendapatkan sejarah dari air terjun ini. Kalian dapat tonton videonya di link kanan atas. Air terjun ini sungguh luar biasa. Seperjalanan menuju Curug Malela, ada sebuah objek wisata yang dikenal dengan Bukit Gantole. Lokasi ini adalah lokasi venue Gantole pada PON ke-19 Jawa Barat. Lokasi ini memiliki altitude yang cukup tinggi, dan kita bisa melihat ke arah kota Bandung dengan leluasa. Arah barat dari kota Bandung, kita dapat menemukan sebuah lokasi prasejarah bebatuan yang disebut dengan Stone Garden. Lokasi ini juga berdekatan dengan Gua Pawon. Pada lahan ini tersebar bebatuan dari ribuan tahun yang lalu dan lokasi ini menjadi lokasi yang dilindungi oleh pemerintah daerah Jawa Barat. Perjalanan berikutnya membawa saya cukup jauh ke arah Indonesia Timur, yaitu Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Saya kesini dalam rangka peringatan meletusnya Gunung Tambora pada tahun 1815 yang meletus asapnya tersebar hingga ke kontinen Eropa. Seperjalanan pulang, saya disambut dengan keindahan sunset di Teluk Soleh, Dompu, NTB. Luar biasa indah. Menyeberang ke Pulau Lombok, saya mampir ke lokasi pohon lian. Pohon lian ini adalah pohon purba yang berada di Pulau Lombok. Kembali ke Jawa Barat, perkebunan teh di wilayah Ciwidey tak kalah memanjai perjalanan saya. Meskipun macet, Bundaran Ciberem ini memiliki keunikan dan ada satu ruas jalanan yang jalur lalu lintasnya terbalik. Cukup unik. Tanjakan Emen. Tanjakan ini dikenal sebagai tanjakan maut di Bandung. Saat berkendara di wilayah ini, sering sekali kita akan mencium bau belerang yang berasal dari Gunung Tangkuban Perahu. Lokasi tanjakan ini berada di bagian utara dari Gunung Tangkuban Perahu.
Danau Wanayasa terletak di Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, kurang lebih 23 km tenggara kota Purwakarta. Penduduk setempat menyebutnya Situ Wanayasa. Ya, dalam bahasa Sunda, situ berarti danau. Lokasi ini banyak warung di sisi jalan yang bisa jadi tempat peristirahatan saat kita berkendara melalui daerah ini. Situ Cipaten ini berada di Desa Gunung Kuning, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka. Situ Cipaten ini merupakan danau yang memiliki luas 1 hektar. Dahulu digunakan untuk pengairan dan juga perikanan. Sementara itu, sumber air di Situ Cipaten ini berasal dari 7 mata air. Maka dari itu, meskipun musim kemarau tiba, tidak akan pernah kering ini danau. Perjalanan berikutnya dimulai dari kota Serang, Provinsi Banten. Tujuan saya adalah Pulau Weh, daerah istimewa Aceh. Perkebunan tebu dan pabrik gula terbesar di Indonesia ini memiliki lahan seluas 62.000 hektar di daerah Lampung ini. Daerah Sungai Lili ini memiliki jalan yang cukup lurus, namun ada beberapa wilayah yang jalanannya berkelok dan asik untuk cornering di wilayah ini. Tak lama saya pun tiba di kota Jambi yang cuacanya cukup panas dan lembab. Namun saat memeras tuas gas menuju kota Pekanbaru, jalanannya mulus dan makin asik suasana touringnya. Kelok 9 ini panjangnya 2,5 km. Jembatan ini membentang meliuk-liuk menyusuri 2 dinding Bukit Terjal. Jembatan ini 6 kali menyeberangi bolak-balik bukit. Nama kota ini berasal dari Padang Nadimbu, yang berarti hambaran rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi. Danau Toba adalah danau terbesar di Indonesia dan danau vulkanik terbesar di dunia. Kedalaman danau ini mencapai 505 meter. Umur danau ini kurang lebih 74.000 tahun. Wow, tua banget. Kota Medan merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Kota Medan adalah gerbang Indonesia bagian barat. Memiliki 2 pelabuhan besar dan salah satunya adalah pelabuhan terbesar kedua di Indonesia. Tugu kilometer 0 yang berada di Pulau Weh, Sabang ini adalah tugu jalanan terbarat di negara Indonesia. Bagi para bikers, tugu ini adalah tujuan bermotor utama dan disebut juga sebagai umrohnya para bikers. Perkebunan teh di wilayah Gunung Kerinci ini adalah perkebunan tertinggi kedua di dunia. Perkebunan ini terhampar mengelilingi Gunung Kerinci. Kembali ke Jawa Barat, saya mendatangi Gunung Galunggung. Saya sempat merasakan meletusnya Gunung Galunggung saat saya masih TK. Ingat banget tuh, sampai kota Bandung gelap gulita karena letusannya. Dan sekolah waktu itu diliburkan. Kembali ke kota Bandung sebagai kota kelahiran dan tempat tinggal saya sangat senang dan bangga bahwa yang dikatakan Indonesia itu indah bukanlah hanya sekedar sebuah ilusi dan sekedar omongan orang. Indonesia itu indah dan kaya akan sumber daya alamnya. Seperti yang kalian lihat, Indonesia tuh indah. Belum tentu 10 tahun itu waktunya cukup untuk kita benar-benar masuk ke pelosok Indonesia dan melihat betapa indahnya Indonesia. Kita harus bangga menjadi orang Indonesia, karena Indonesia tuh keren dan indah. Terima kasih buat teman-teman yang selama ini udah mengikuti saya. Channel saya sudah berkembang lumayan. Terima kasih dan luar biasa kalian semua. Berkat kalian saya bisa di sini dan tetap membuat konten-konten. Dan mudah-mudahan bertahun-tahun ke depan saya tetap bisa bikin konten-konten menarik buat teman-teman. Dan jangan lupa untuk memberi komentar mengenai video hari ini ataupun masukan positif mengenai channel saya dan bagaimana cara mengembangkan channel saya agar lebih menarik untuk semua teman-teman ditonton. Buat teman-teman yang baru saja nongkrong di channel saya,
jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya dipencet ting agar teman-teman ternotifikasi bila mana ada konten-konten menarik lainnya untuk kalian tonton. Sementara waktu matahari masih enak, masih hangat karena masih pagi hari, saya mau manasin badan dulu sampai lihat-lihat pemandangan sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.